Tahun 1913, lahir seorang bangsawan dari Kesultanan Pontianak, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Sejak kecil ia tidak tumbuh di pesantren atau istana, tapi dikirim ke Breda, Belanda. Di sana ia dididik ala militer kolonial, menjadi perwira KNIL, tentara kerajaan Belanda. Inilah awal konflik identitasnya, raga seorang Melayu, jiwa terjebak di antara dua dunia. Saat Jepang menginvasi Hindia Belanda, Sultan Hamid II ditangkap dan dipenjara. Kesultanan Pontianak pun dihancurkan Jepang, dan ayahnya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dibunuh. Tragedi ini menggoreskan luka mendalam, bukan hanya kehilangan ayah, tapi juga kehancuran martabat bangsawan Melayu di bawah penjajahan baru. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945. Tapi Sultan Hamid II tidak serta-merta mendukungnya. Ia masih melihat Belanda sebagai sekutu strategis. Apalagi Belanda menjanjikannya kedudukan tinggi dalam negara federal, bentukan mereka, Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara hasil kompromi dengan Belanda. Sultan Hamid II menjadi tokoh penting dalam pembentukan negara Kalimantan Barat. Tapi rakyat Indonesia menolak federalisme karena dianggap siasat Belanda untuk memecah belah perjuangan nasional. Tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio di Kabinet Hatta. Namun di balik jabatan itu, ia sedang menyusun simbol negara. Ia ingin sesuatu yang menyatukan semua pihak, bukan cuma republik, tapi juga kerajaan, Islam, dan kebinekaan. Dari tangan lahirlah lambang negara Garuda Pancasila. Ia menyatukan nilai-nilai kuno, mitologi, dan ideologi bangsa. Tapi ironisnya, sang perancang lambang ini justru dianggap tidak sepenuhnya mendukung republik. Awal 1950, muncul kudeta Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung. Pemimpinnya, Raymond Westerling. Nama Sultan Hamid II disebut-sebut terlibat sebagai perencana. Ia dituduh mendukung kudeta untuk mempertahankan teroris dan menolak republik. Sultan Hamid II ditangkap dan diadili. Ia tidak dijatuhi hukuman mati, tapi harus menjalani hukuman penjara. Karir politiknya hancur. Nama baiknya dicoret dari panggung sejarah, meski jasanya pada lambang negara tetap dikenang. Sultan Hamid II bukan sekadar tokoh politik. Ia adalah simbol dilema banyak bangsawan Nusantara. Setia pada kerajaan lama atau ikut republik baru. Dalam dirinya, Indonesia bukan hanya tanah air, tapi juga trauma, warisan, dan mimpi yang retak. Nama Sultan Hamid II nyaris tak pernah disebut dalam buku pelajaran. Padahal ia adalah desainer lambang negara. Mungkin karena sejarah ditulis oleh yang menang, dan Sultan Hamid II dianggap kalah secara politik dan moral. Ia meninggal pada tahun 1978 dalam diam. Tak ada penghargaan besar, tak ada pemakaman kenegaraan, hanya kenangan samar dan burung Garuda di dada seragam setiap pejabat yang terus mengingatkan kita akan sosok yang pernah dicurigai sebagai pengkhianat. Hari ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Sultan Hamid II pengkhianat karena kedekatannya dengan Belanda, atau patriot karena memperjuangkan lambang persatuan? Sejarah bukan hitam putih, tapi refleksi atas luka dan pilihan masa lalu.